Shalom saudaraku, kali ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini satu ayat yang kuat, ayat yang luar biasa, saudara. Semakin kita renungkan, semakin mendalam kita mengizinkan Roh Kudus menyingkapkan akan makna dari satu ayat ini, kita temukan banyak rahasia-rahasia yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di situ engkau, di situ Tuhan ya, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saudaraku, kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, penebus kita, Tuhan kita, Allah kita, maka kita akan mendapat pengetahuan tentang jalan kehidupan. Jadi jalan yang harus kita tempuh itu seharusnya yang seperti apa, yang bagaimana. Jadi setiap pertanyaan mengenai kehidupan ini, itu Tuhan akan beritahukan. Ini jalan kehidupan yang harus kau tempuh, nak. Jadi luar biasa, bahkan Tuhan Yesus sendiri kan memperkenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dialah sang jalan itu, dialah sang kehidupan itu. Dan pasti itu jalan yang benar, saudara. Jadi ketemu dululah dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ketemu, maka dia akan menuntun kita, sang gembala yang baik, menuntun kita di jalan kehidupan yang benar itu. Nah, tapi setelah itu, saudaraku, setelah kita mengetahui kebenaran, bahkan kita dibenarkan ya oleh kuasa penebusannya, kita beroleh kehidupan baru di dalam Dia. Kalimat berikutnya ini yang perlu kita renungkan, dan kalau kita belum mendapatkannya, kita perlu berdoa dan minta pengalaman. Bukan sekedar pengalaman sementara, tapi kita ingin bahwa ini menjadi sesuatu yang menetap dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Baca ya, saudaraku ya. Di hadapanmu, ya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya in thy presence atau di hadiratmu, karena Tuhan kan raja ya, jadi di hadapan itu, di hadapan raja itu pakai istilah di hadirat sang raja begitu ya. Di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Is fullness of joy. Jadi joy-nya itu penuh melimpah. Jadi kalau kita jumpa dengan Tuhan Yesus dan kita menyambut Dia, mengasihi Dia, dan menjadikan Dia raja di atas segala raja dalam hidup kita, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Tuhan, Allahku, Rajaku, ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mengakui seperti itu dengan segenap hati, maka firman ini katakan, di hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah, fullness of joy. Sukacita, saudaraku. Saya ingat ketika pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi saya, sebagai Raja saya, saudara. Meskipun pengetahuan masih sangat minim, saya semalam nggak bisa tidur, saudara. Ada sukacita yang meluap-luap. Saya ingat pada waktu itu, karena saya anak kos, saya setelah pulang dari gereja dan mengalami akan apa yang saya sebut dengan kelahiran baru itu, saudaraku ya. Itu saya nginepnya di kamar teman saya yang saya ajak ke gereja. Dan ketika ada di sana, di teman saya itu, saya nggak bisa tidur semalam.
saya terbangun, tidur sebentar terbangun, pengennya berdoa tapi ya belum tahu bagaimana caranya berdoa. Saya cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku menjadi anak-Mu, Engkau jadi Tuhanku, Engkau menyelamatkan aku, Engkau mengampuni segala dosaku, Engkau mengangkat aku menjadi milik kepunyaan-Mu. Ya doanya cuma gitu saja, saudaraku. Tapi sukacita itu yang saya nggak bisa lupa. Melimpah-limpah. Seperti arus terus keluar. Sampai ngantuk pun hilang, saudara ya. Tidur sebentar, bangun lagi. Doa. Tertidur sebentar, bangun lagi. Doa. Pengennya nyanyi. Nyanyinya ya karena belum banyak tahu lagu-lagu, saudaraku ya. Itu tahun 76, ya. Itu tanggal 21 Agustus 1976 itu, saya pada waktu itu nyanyinya Rejoice in the Lord always itu ya. Jadi ya pas banget itu. Rejoice, rejoice gitu ya. Itu yang saya nyanyikan terus. Bersukacita. Jadi memang benar saudaraku bahwa di hadirat Tuhan ada sukacita yang enggak cuma cerit, bukan cuma seteguk, tapi melimpah-limpah. Nah itu tanpa saya sadari, itu saya alami, saudara. Nah sekarang ini saya merenungkan ayat ini, Tuhan, setelah aku menjadi anak-Mu sekian lama, setelah aku jadi hamba-Mu, aku tidak selalu berkenan padamu, sering mengecewakan Tuhan, kecewa terhadap diri sendiri dan sebagainya. Kok sepertinya sukacita ini nggak ada lagi. Pergi entah kemana. Nah saudaraku, sebetulnya yang Tuhan sediakan itu bukan ketika pertama kali kita menerima Dia dan kita bersukacita. Bukan hanya sesaat itu. Atau beberapa saat ketika istilah kasih mula-mula itu masih memenuhi hati seseorang yang baru bertobat. Bukan, saudaraku. Tuhan ingin sukacitanya itu menetap di dalam kita. Kemudian dilanjutkan, saudaraku, di tangan kananmu, ya, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi sepertinya Tuhan itu, kamu datang, kamu akan terima sukacita yang meluap-luap, melimpah-limpah. Sukacita, bukan sukacita dunia, saudaraku, tapi sukacita sorga. Ya. Nah, besok saya akan sampaikan tentang sukacita dalam kerajaan Allah. Ya. Itu sebetulnya sukacita dalam kerajaan Allah. Nah, bukan hanya itu, tetapi Tuhan itu memberi nikmat, pleasures. Jadi satu kenikmatan yang forevermore. Jadi bukan nikmat sesaat. Nah, saya merasakan kenikmatan di hadirat Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Tapi itu bukan hanya saat itu. Tuhan ingin bahwa, ayo toh kamu dekat denganku nak. Aku ini penebusmu, aku ini juru selamatmu. Aku inilah yang membenarkan kamu. Kalau kamu dekat dengan aku, maka sukacita itu akan memenuhi kamu dan akan meluap-luap. Dan ini loh, di tangan kananku ada nikmat senantiasa. Saudaraku, ada satu istilah yang diangkat oleh hamba Tuhan, judul dalam sebuah buku yang berjudul Desiring God. Hamba Tuhan ini John Piper namanya, dia mengajarkan tentang satu topik yang menantang, saudara, yaitu hedonisme Kristen. Hedonisme itu kan satu gaya hidup atau satu filosofi hidup. Pokoknya aku mau cari seneng, cari happy, begitu ya. Tapi di sini istilah itu dipakai oleh John Piper, hamba Tuhan yang luar biasa ini, menjadi hedonismenya Kristen itu seperti apa. Dia berkata, fight for the joy. Artinya apa? Berjuanglah untuk mendapatkan sukacita itu. Nah, ini yang saya ingin perkenalkan pada sidang jemaat, pada saudara-saudari yang mendengarkan suara gembala.
berjuanglah untuk tetap beroleh sukacita. Berarti ya berjuang untuk dekat Dia. Karena hanya di hadiratnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berjuanglah untuk happiness yang sejati. Di dunia ini ada banyak tawaran. Engkau akan happy kalau kamu dapat ini. Makanya klub-klub malam itu pakai nama happy begitu ya saudaraku ya. Happy itu artinya bahagia gitu, gembira. Tapi sebetulnya saudaraku, happiness yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita, kegembiraan, gladness, ataupun pleasure yang sejati, itu hanya ada di dalam Tuhan, nggak ada di tempat lain. Yang di tempat lain itu memang ada, tapi itu kegembiraan, kebahagiaan yang dari dunia ini. Bukan itu yang Tuhan maksudkan dengan ayat ini. Kita sebagai orang yang ditebus, menjadi milik Kristus, kita rugi, saudaraku, kalau kita nggak menikmati akan sukacita di dalam Tuhan, sukacita dalam Roh Kudus, dan kenikmatan yang ada di tangan kanan. Dekat, kenikmatan itu diberikan. Wow, saudaraku, saya ingin ngajak Anda berdoa untuk hal ini. Kalau saudara pernah mengalami kenikmatan dekat Tuhan, Anda pernah mengalami sukacita berlimpah-limpah itu. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus kembali memulihkan kita untuk menjadi pemburu, pengejar akan sukacita di dalam Kristus tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Raja segala raja. Dan di dalam kerajaan-Mu Tuhan, di dalam kerajaan Allah itu ada sukacita dalam Roh Kudus. Dan ayat yang barusan kami renungkan itu bukan seteguk, bukan satu gelas, tapi melimpah-limpah sukacita itu. Dan biar sukacita yang melimpah-limpah itu, yang mungkin kami pernah alami beberapa waktu yang lalu, ketika kami pertama kali berjumpa dengan Engkau, itu boleh kembali Tuhan, memenuhi hati kami. Karena itu yang Kau sediakan. Di hadirat-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan ada nikmat senantiasa, nikmat yang forevermore. Tuhan, kami mau sukacita dan kenikmatan yang dari Engkau itu kembali kami rasakan, kami nikmati forevermore, sampai nanti kami pulang ke sorga. Biar kami boleh mendapatkan itu. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, dan kami aminkan kebenaran ini, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami mengalami sukacita dan kenikmatan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.